Din? Oleh karena itu Allah memberikan kepada mereka di dunia diberikan Friska Astuti, kemudian di akhirat Safa Nur Hidayah. yang baik pada mereka itu apa? Kemenangan dengan Ya, jadi setiap hari kalian usahakan ya, menjaga kesehatan biar kalian itu ketika berangkat sekolah, ketika menuntut ilmu di madrasah itu semangat, badannya sehat. Kalau badannya sehat otomatis kalian mudah untuk berpikir, mudah untuk mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Nah, untuk hari ini materi kita yaitu pelajaran fikih. Untuk pelajaran fikih yaitu ya, silakan kalian persiapkan pembelajarannya seperti buku, alat tulis kalian dipersiapkan. Ya, seperti pembelajaran sebelumnya ya, pembelajaran sebelumnya bahwa hari ini yaitu kita sudah mulai masuk ke materi baru. Nah, untuk materinya yaitu terkait dengan kalian semuanya bisa memperhatikan di proyektor atau di depan ya. Sebentar, ya. Nah, di depan ada gambar. Nah, ada sebuah gambar. Ketika kalian melihat gambar yang seperti itu, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Coba, ini gambar apa? Gambar maya. Terus gambar apa? Nah, ini gambar jenazah. Ya, ada orang tapi sedang tidur dan tidurnya itu ditutupi ya, betul, ditutupi. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau seseorang sudah menjadi jenazah, ya, seperti itu. Berarti akan seperti itu ya. Nah, kira-kira adakah dari kalian yang mengetahui apa tujuan dari kita mempelajari tentang jenazah? Coba yang tahu, yang mengetahui tujuan
Ini tujuan daripada kita mempelajari terkait dengan pengurusan jenazah. Paham sampai di sini? Paham ya? Iya. Nah, ada ayat atau dalil dalam Al-Quran. Coba yang mau membaca, angkat tangan. Siapa? Yang mau membaca daripada ayat di depan. Siapa? Oh, Mas Ilham lagi. Coba Mas Ilham, bismillah dulu. Ya. Coba diulangi, ya Mbak, bias lagi coba. Ya, bismillah dulu. Iya. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tinggal menunggu ajal atau kapan waktunya. Itu baik manusia, hewan, tumbuhan dan lainnya ya, tiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Yang selanjutnya ya. A. Perawatan terhadap jenazah. Coba sebelumnya ya. Sebelumnya. Coba, apabila kalian menjumpai seseorang yang hendak meninggal dunia, apa yang harus kalian lakukan? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Ketika kalian menjumpai seseorang yang akan meninggal dunia, apa yang harus kalian lakukan? Yuk, angkat tangan. Silakan. Yuk. Atau ketika Mbak Rizka, oh ada mbaknya atau siapanya yang akan meninggal dunia, oh ini detik-detik akan meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya, apa? Kaget nih anak kok. Nah, bukan ya, yang lainnya. Yang harus dilakukan terhadap oh ini orang mau meninggal dunia. Apa yang seharusnya saya apa yang harus saya lakukan ya? Nah, apa? Coba. Yuk, angkat tangan, yang tahu? Oh ya, Mas Nanda. Apa Mas Nanda? Oh, membaca surat. Betul? Ya, salah satunya itu dibacakan surat ya Yasin. Termasuk ya seseorang yang hendak meninggal dunia, apabila dibacakan surat Yasin itu bisa mempercepat ya, misalnya kalau hendak meninggal ya dipercepat, sa'atul belum ya berarti mohon agar disembuh. Itu ya. Coba yang lain ada lagi apa enggak? Apa yang harus dilakukan ketika ada seorang yang hendak meninggal dunia? Yuk, jom. Ya, siapa yang
berdiskusi dan berdialog dengan kelompoknya masing-masing. Untuk mejanya bisa diputar-putar menjadi arahan yang berbeda. Sudah dibagi kelompoknya ya. Nah, sekarang kalian sudah bersama teman-teman kelompok kalian masing-masing ya. Untuk materinya bisa kalian lihat ya. Nah, Pak Guru juga akan membagikan materinya ya. Silakan kalian pelajari ya. Kelompok satu ya. Kelompok satu berkaitan dengan memandikan jenazah. Dipelajari bersama ya. Terus kemudian kelompok dua tadi mana kelompok dua? Oh ini ya. Kelompok dua yaitu terkait dengan mengkafani jenazah. Ya. Nah, ini ya silakan nanti kalian pelajari ya, pelajari dan kalian diskusikan. Mengkafani jenazah. Terus kemudian kelompok tiga menyolati jenazah. Ini ya menyolati jenazah. Terus kemudian yang terakhir yaitu mengubur jenazah. Ini ya. Ya ya ini ada ketinggalan satu. Sudah semuanya? Nah, silakan Pak Guru kasih waktu kalian yaitu 15 menit ya. 15 menit untuk mendiskusikan materi yang sudah Bapak bagi ya. Nanti setelah itu akan Bapak panggil kelompok mana yang akan maju pertama. Paham? Ya, silakan kalian diskusikan. Ya. Cukup berhasil. Waktunya untuk berdiskusi kalian sudah habis, sudah 15 menit. Nah, sekarang tinggal kalian yaitu waktunya maju ke depan dan mempresentasikan daripada hasil diskusi kalian masing-masing. Sudah siap belum? Nah, insya Allah siap. Nah, perhatikan, nanti ketika teman kalian diskusi atau menyampaikan materinya, silakan didengarkan untuk didengarkan. Nah, nanti ketika ada pertanyaan atau beberapa hal yang belum diketahui atau masih mengganjal dipikirkan, silakan nanti untuk bisa ditanyakan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan. Seperti itu ya? Paham? Silakan. Gitu ya. Nah, sekarang yaitu untuk kelompok satu atau kelompok pertama untuk berdiri. Silakan untuk mempresentasikan materi yang tadi telah didiskusikan. Ya, berdiri. Ya. Ya, siap. Menghadapnya ke sana ya teman kalian. Menghadapnya ke teman kalian ya. Menghadapnya ke sana. Kamu mundur agak mundur ke belakang. Nah, seperti itu ya. Diperhatikan ya. Iya. Silakan. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait tentang pemandikan jenazah. Pemandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Jadi, jenazah laki-laki itu tidak boleh dimandikan oleh perempuan kecuali itu istrinya sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Ya, demikian itu tadi presentasi dari kelompok pertama, kelompok satu ya. Sudah kalian pahami belum? Nah, barangkali dari kelompok satu ya dari presentasikan sudah disampaikan. Bagi kalian yang ingin bertanya, ada yang belum dipahami atau dimengerti, silakan untuk bertanya. Saya mau bertanya, Ya silakan berdiri. apabila ada seorang yang meninggal dunia, akan tetapi ikat ada orang yang mau mengurusnya, itu bagaimana? Contoh, ada orang meninggal dan orang itu semasa hidupnya nakal. Itu ya. Nah, ini hasil dari rembukan bersama teman-teman tadi ya. Musyawarah. Oh iya. Nah, ada pertanyaan Mbak. Ini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya yaitu apabila ada
Iya. Akan tetapi dalam satu kampung tersebut ya tidak ada yang mau mengurus jenazah tersebut. Itu bagaimana? Nah, contohnya orang itu meninggalnya karena tadi apa? Tenggelam. Biasanya kan itu sudah bau atau bagaimana ya? Nah, itu tidak ada yang mengurusnya. Itu bagaimana? Silakan disampaikan jawabannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Niam. Ketika ada orang yang meninggal dunia, dalam hukumnya wajib untuk dimandikan selagi orang itu beragama Islam. Karena hukum dan mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, apabila tidak ada orang yang mengurusnya, maka satu kampung akan mendapatkan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah, mohon maaf. Yang seterusnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijawab ya, Bagaimana tadi jawabannya? Hukumnya yaitu wajib untuk mengurus jenazah tersebut. Karena apa tadi? Karena hukum dari pengurus jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya contoh apabila dalam satu kampung tersebut ada yang meninggal dunia, akan tetapi tidak ada yang mengurusnya, jadi satu kampung tersebut ya mendapatkan dosa semuanya. Seperti itu ya Mbak. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Karena hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Tapi apabila ada salah satu orang yang sudah mau mengurusnya atau beberapa orang yang mengurusnya, nah berarti dalam satu kampung tersebut itu sudah gugur kewajibannya. Seperti itu ya Mbak? Iya. Nah, seperti itu jawaban dari kelompok 1. Itu ya. Ya. Untuk materi hari ini sudah cukup ya terkait dengan pengurusan jenazah. Ya tadi ya. Nah, untuk materi yang akan datang, materinya yaitu berkaitan dengan masih ada kaitannya dengan pengurusan jenazah. Ya, yaitu berkaitan dengan takziah dan ziarah. Ya, jadi minggu depan atau pertemuan yang datang materi itu berkaitan dengan takziah dan ziarah. Silakan kalian di rumah untuk mempelajari terkait dengan materi takziah dan